Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah di malam ini kami dari Ashabul Jannah sekaligus berkolaborasi dengan divisi KWU First akan mengadakan webinar besar kita, insyaallah adalah kaidah versus kodo dalam bisnis. Kemudian saya bacakan terlebih dahulu ya untuk rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua pemaparan materi oleh Kang Ihsan. Kemudian tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Baik, kita buka acara malam ini. Yang pertama kita dengar bersama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara CP Munjat dari mahasiswa Al-Ghifari yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Kepada saudara CP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya.
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Maha benar kalam Allah, maka sepatutnya kita tetap dalam jalannya. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Cepi Munjat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baik, selanjutnya kita buka bersama dulu ya, dengan sama-sama mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan terlebih dahulu kepada Ketua Umum First, kepada Kang Syahrul, kami persilahkan. Terima kasih. Oke. Jazakumullah khair. Sebentar ya, bentar dulu. Oke, cek suara saya terdengar dengan jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan pada kita, memberikan pada kita rahman rahimnya sehingga kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom untuk pastinya belajar bersama. Mudah-mudahan acara ini menjadi amal silaturahim kita bersama. Kemudian salawat serta salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW atas jasa beliaulah yang telah mengantarkan kita minat dulumat ila nur. Oke, langsung saja teman-teman, tidak panjang lebar. Yang pasti pertama terima kasih kepada panitia baik dari First Unfari maupun dari Ashabul Jannah atau Ajah sebagai suatu organisasi yang tentunya bergerak dalam hal kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar. Bicara tentang bisnis, kita sebagai umat Islam tentunya sudah tidak asing lagi ya, karena DNA kita adalah orang-orang bisnis. Kita lihat dari Khadijah ya, dari Nabi Agung Muhammad SAW sendiri merupakan seorang bisnismen ya. Khadijah istrinya juga seorang pebisnis. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman itu merupakan seorang pebisnis. Jadi kita seorang muslim harusnya tidak asing lagi terhadap kegiatan keusahaan atau bisnis itu sendiri ya. Jadi kita sebagai orang muslim harus menguasai bisnis. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai ilmu bisnis atau dalam hal praktiknya itu akan sangat berbahaya. Minimal ya, kalau kita menguasai bisnis, kita bisa minimal banget ya. Kita seenggaknya membangun tempat futsal ya, minimal banget. Tapi kalau bisnis atau keuangan itu dikuasai oleh pihak yang notabene-nya tidak beriman, pasti kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu ya. Seenggaknya kalau dipegang orang Islam minimal ya pembuatan futsal lah, tempat futsal gitu. Jadi tidak ada salahnya dan kita menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk belajar itu terkhusus tentang ilmu bisnis. Karena itu akan sangat penting untuk kedepannya dan kemajuan umat Islam itu sendiri. Mungkin ya itu aja yang bisa kami sampaikan. Banyak salah, mohon maaf dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Syahrul atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Ashabul Jannah atau Ajah kepada Kang Aji. Kami persilakan. Kang Aji hadir di ruang Zoom. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ketua Umum First, Kang Sahrul Haryadi yang baru saya menyampaikan sambutannya. Maaf. Yang sudah menyampaikan sambutannya, terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua Umum Ajah Ashabul Jannah, Kang Aji Nugraha, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan peserta webinar kewirausahaan yang sudah ikut berpartisipasi dan ikut menyukseskan acara ini sehingga acara ini bisa dilangsungkan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umriduna wadin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi sobihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat berupa nikmat berbagai, beberapa diantaranya nikmat iman Islam, dan juga kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubungan webinar kali ini bertemakan kaidah kausalitas versus kodo dalam bisnis. Tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Ustadz Ihsan, yang sudah berkenan hadir juga sedari tadi. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Ustadz Ihsan sudah bersedia menghadiri webinar kita kali ini yang berkolaborasi bersama First dari Unfari. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pers Mediafar dan Rohis Fatul Kolbi selaku media partner pada webinar kali ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi peserta yang lain dan menjadi pelajaran bagi panitia. Semoga semua yang telah berpartisipasi mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ralat, tadi yang sambutan adalah ketua pelaksana webinar malam ini. Terima kasih Kang Diki. Ya. Gak apa-apa. Langsung saja, karena di tengah-tengah kita sudah dihadiri oleh Kang Ihsan, maka tidak lama-lama lagi ya. Untuk Kang Ihsan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba share screen ya. Mungkin sebelumnya bagi peserta yang bisa menyalakan kamera, silahkan di-on-kan dulu. Tidak apa-apa sambil senderan dan sebagainya, nggak masalah. Cuman minimal jadi kita bermuajahah lah secara online ya, saling bertatap muka. Jadi teman-teman yang bisa menyalakan kamera silahkan di-on-kan. Sebelumnya suara saya jelas ya ini? Jelas, Pak. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Sambil pembukaan ya, saya mau ngecek dulu mungkin di awal ini. Kalau di sini teman-teman udah ada yang secara mandiri full membiayai hidupnya sendiri, ada nggak di sini? Punya pendapatan sendiri, misalnya itu tidak lagi ada kiriman dari orang tua? Apakah ada? Kalau ada bisa cung tangannya di situ angkat tangan, raise hand. Atau ada yang sebagian. Jadi kiriman orang tua tidak
penuh gitu ya, bisa mencukupi kebutuhan, jadi sebagian harus mencari. Ada, silahkan resign juga. Baru satu ya tadi ya. Ada lagi? Nah, berarti baru ini ya, baru satu ya yang resign ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan kejiwaannya ya. Kalau atau bisa juga mungkin teman-teman chat ya di kolom pesan gitu. Gambarkan keadaan pengalaman teman-teman yang pernah dirasakan di mana merasa hopeless ya, merasa aduh ini titik yang paling inilah apa buat putus asa. Nah, itu bisa coba dituliskan juga di kolom komentar secara general aja. Karena kalau misalkan bagi teman-teman yang masih ya mungkin teman-teman yang masih mendapat kiriman dari orang tua mungkin bagian-bagian yang merasa gelisahnya ketika kiriman telat mungkin gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang tadi memang harus memenuhi kebutuhan sendiri, saat-saat gelisah itu mungkin akhir bulan gitu, atau misalkan ketika pekerjaan nggak ada atau pendapatan nggak ada. Nah, ini kondisi kejiwaan yang ingin saya coba capture ya, dalam tema pada malam hari ini, yaitu kaidah kausalitas versus kodok dalam bisnis. Jadi kaidah kausalitas secara sederhana itu kaidah sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita di dunia ini pasti merasakan atau melihat bahwasanya segala sesuatu akibat pasti ada sebabnya. Misalkan kalau kita ingin mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan penghasilan berarti kita butuh kerja misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan kita butuh bisnis. Nah, itu sebab akibat. Jadi tidak bisa terlepas ya segala sesuatu hal kalau ingin mendapatkan nilai bagus pasti harus ada sebabnya. Kalau misalkan ingin mendapatkan jodoh misalkan pasti ada sebabnya gitu. Nggak mungkin misalkan tiba-tiba sering gitu ya. Ada di hadapan kita atau misalnya nggak mungkin tiba-tiba cering ada emas di pintu kamar kita dan sebagainya. Jadi segala sesuatu di dunia ini pasti ada sebab akibat. Nah, mari kita mulai ke slide yang pertama, pengantar ya. Nah, saya ingin mengcapture kejadian-kejadian atau misalkan yang sering kita alami ya di keseharian ini. Jadi bahwasannya banyak orang memahami rizki, hasil, atau dan sebagainya ya, baik itu berupa uang atau misalkan berupa prestasi atau berupa achievement, misalkan ya istilahnya kemenangan dan sebagainya itu murni diperoleh dari hasil usahanya sendiri gitu. Jadi tidak merasa bahwasannya ya maksudnya tidak merasa ada aspek-aspek lain, faktor-faktor lain misalkan yang di luar dari usahanya sendiri. Jadi kalau misalkan ada teman-teman gitu, aduh ini saya dapat nilainya 7 misalkan dalam satu ujian, atau saya dapat nilainya 6 atau bahkan nilainya 1. Maka dosen atau misalkan teman yang lain pasti mengatakan ini gara-gara kamu tidak belajar gitu kan. Atau misalkan ketika dapat 10 misalkan atau dapat nilai yang sempurna, dalam hati pasti mengatakan ini gara-gara saya belajar. Jadi banyak orang, dan ini umum ya, maksudnya ini juga alamiah, ini fitrah, memahami bahwasannya setiap hasil itu pasti karena usahanya gitu. Nah, tetapi juga ada aspek yang lain nih. Ada juga tipe orang yang dia fokus dengan doa. Segala sesuatu itu pasti karena doa. Ini saya sukses karena doa ibu gitu ya. Ini saya sukses karena saya kemarin tahajud misalkan gitu ya. Pernah ada juga teman misalkan ya orang tuanya beliau berdagang nasi goreng gitu ya. Beliau mengatakan bahwasannya saya harus tahajud setiap malam. Saya harus tahajud tiap malam karena kalau saya tidak tahajud pasti besoknya nggak laku. Gitu. Jadi tahajud ini menjadi sebab laku atau tidaknya penjualan besok hari. Nah ini jadi ada di satu sisi aspek yang ini karena usaha, karena promosi, karena apa. Tapi di satu sisi ada yang ini karena doa gitu ya. Nah, kemudian jika ada yang gagal, kemudian ada juga yang mengatakan,
wah tawakal kita belum benar, atau misalkan doanya belum maksimal dan sebagainya gitu ya. Tapi juga ada nih satu sisi lain gitu ya, misalkan kalau orang-orang barat gitu ya, kalau misalkan kita kulturnya mungkin agak beda, tapi ada juga di kultur-kultur kota misalkan, atau misalkan di negara-negara seperti Korea atau Jepang, ketika dia sudah berusaha maksimal gitu ya, banting tulang dan sebagainya, tetapi juga tetap gagal-gagal juga gitu ya, tetap saja kalah gitu, dia depresi, dia stres misalkan gitu. Jadi tadi ya ada orang-orang yang mengandalkan pada aspek-aspek yang sifatnya goib misalkan ya, doa dan sebagainya, tapi ada juga orang-orang yang sangat mengandalkan aspek-aspek yang sifatnya zohir, yang terlihat gitu ya, usaha manusia dan sebagainya. Nah, ini pengantar sebenarnya bagaimana sih seorang muslim seharusnya memandang hal ini. Jadi bagaimana memandang aspek-aspek yang sifatnya qada, ketetapan Allah, dan bagaimana memandang sifat-sifat yang sifatnya kausalitas, sebab akibat. Ini kan seakan-akan kontradiktif ya, seakan-akan saling bertentangan. Ini jadi siapa sih yang nentuin kesuksesan suatu usaha itu? Apakah usahanya itu sendiri ataukah emang ya udah ketetapan Allah? Nah, ini kita coba bahas. Nah, kesalahan dari memposisikan kedua hal ini, yang pertama adalah ketika tadi satu aspek, satu tipe orang yang memandang semua itu sudah ditetapkan gitu ya, ini mah udah kodok dari Allah gitu, berikut dalil-dalilnya bahwasanya semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka ketika dia salah memahami dalil-dalil ini, pertama dia tidak mau terikat dengan sunatullah. Maksudnya sunatullah itu ya tadi sebab akibat tadi gitu. Kalau misalkan mau pintar ya belajar, kalau misalkan mau kaya ya berusaha misalkan kayak gitu. Dia tidak mau terikat dengan sunatullah. Efeknya adalah dia mengandalkan sikap pasrah pada kehendak Allah. Jadi pasrah yang penting doa dimaksimalkan gitu. Ini pernah terjadi di masa Umar gitu ya, ketika Umar bin Khattab masuk suatu masjid, beliau melihat ada orang yang selalu berdiam di masjid, selalu beribadah gitu. Kemudian Umar berkata, "Siapa kalian?" gitu. Kemudian orang ini berkata, "Kami adalah mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah." Kemudian Umar menyanggah, kalian tuh bukan mutawakkilun, tapi mutawakilun. Jadi orang-orang yang pasrah. Nah, jadi beda. Nanti kita coba bahas beda orang yang tawakal dengan orang yang pasrah. Jadi ini orang-orang yang fatalis. Mau usaha atau enggak, kalau udah Allah tentukan mah insya Allah jadi gitu. Nah, ini satu tipe orang yang salah memahami dalil. Jadi ketika dia memandang bahwasanya semua udah ditetapkan oleh Allah, ya udah kita mah pasrah aja. Nah, ini yang pertama, efek kesalahan berpikir yang satu. Nah, yang selanjutnya, ketika memandang semua karena usaha manusia. Nah, ini biasanya lebih terpengaruh dengan budaya barat ya. Kalau barat itu ya semua kan fokus pada proses gitu ya. Proses, kan ada kata-kata ini ya, ada kata-kata yang quote yang terkenal. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan prosesnya benar, pasti hasilnya benar gitu. Kalau prosesnya maksimal, pasti hasilnya maksimal. Padahal ini juga suatu kesalahan pemahaman gitu ya. Nanti kita bahas. Misal nih, ada satu contoh kasus pedagang A ya, pedagang A dia menjual misalkan brownies lah ya, brownies Amanda lah katakan ya, di Jalan Ranca Bolang gitu. Ini brownies Amanda. Dia jualan gitu dari kecil dan sebagainya besar gitu. Akhirnya sukses gitu ya. Kemudian ada orang yang kedua gitu ya. Orang kedua, wah ini dia menggali semua proses, semua historis gitu. Ini pemilik brownies Amanda dulu tinggalnya di Margahayu, jualannya begini-begini gitu. Dia track record gitu ya, semua historis bisnisnya. Kemudian dia ikuti semuanya gitu. Dia ikuti semuanya, dia ulangi semuanya gitu ya. Resepnya dia ulangi, misalkan cara promosinya dia ulangi gitu. Harganya bahkan dia ulangi dan sebagainya, tapi bisa jadi hasilnya nggak akan sama gitu. Ada aspek-aspek yang tidak bisa dilihat oleh manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua pedagang yang pedagang satu sudah melakukan aktivitas perdagangan, kemudian ada pedagang dua yang dia mengcopy paste semua hal gitu ya. Harganya, barangnya, tempatnya gitu ya. Dia copy paste, bisa kita pastikan bahwasanya tidak mungkin sama gitu. Hasilnya bisa berbeda karena
waktu yang berbeda gitu dan sebagainya. Atau misalkan ya memang hasilnya akan berbeda. Walaupun usaha semuanya sama. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi tipe yang kedua itu memandang bahwasannya semua itu pasti karena usaha manusia gitu. Pandangannya hanya terbatas pada kekuatan manusiawi gitu ya. Nah, ini efek yang kedua juga karena memandang semua itu karena usaha manusia, akhirnya manusia ini tidak terdorong untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Maksudnya gini, misalkan gitu ya, saya mau berbisnis jualan mie goreng misalkan gitu, mie tek-tek misalkan gitu. Wah, tapi semuanya sudah di setiap blok rumah ini sudah ada mie tek-tek gitu. Bahkan ada mie tek-tek yang paling laris misalkan, mie tek-tek Bang Joni misalkan katanya. Nah, kalau misalkan pakai kacamata hanya sebatas rasionalisasi manusia, dia akan putus asa. Ah, nggak mungkin, impossible gitu. Atau misalnya kayak, saya mau bikin search engine gitu misalkan. Wah, nggak mungkin lah, ada Google gitu. Belum lagi uang yang harus dikeluarkan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menghasilkan tadi ya, kalau misalkan tidak ada akidah atau hanya semua memandang hanya karena usaha manusia, maka yang terjadi adalah keputusasaan atau tidak mendorong mereka untuk melakukan cita-cita yang tinggi. Contoh yang paling nyata itu misalkan penaklukan Konstantinopel gitu ya misalkan. Kalau misalkan pakai kacamata manusia, ini agak impossible nih proyek penaklukan Konstantinopel dengan benteng yang begitu tinggi, armada laut yang begitu hebat gitu ya. Terus juga dari sisi sejarah banyak sekali kekhalifahan yang gagal gitu melakukannya gitu. Maka ini kayaknya nggak mungkin. Jadi ini efek yang kedua, kesalahan memahami kausalitas dan juga kodok. Jadi semua hanya dalam kacamata manusiawi, sehingga kalau misalkan sesuatu itu dianggap tidak masuk akal, maka dia merasa putus asa dan akhirnya cita-cita yang ditanamkan hanya sebatas cita-cita yang ya udahlah yang masuk akal aja gitu. Kalau yang nggak masuk akal nggak usah dikejar. Nah, ini jadi cita-citanya nggak tinggi. Nah, maka kita coba dudukan konteks kaidah kausalitas tadi, sebab akibat tadi, dan kodok. Yang pertama kita memahami terkait sama kaidah kausalitas. Jadi yang namanya sunatullah adalah ketetapan Allah. Jadi semua yang ada di bumi ini, bagaimana alam bekerja, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah bekerja, itu adalah semua ketetapan Allah dan kita harus menerimanya. Kemudian kita harus memahami terkait perbedaan sebab dan hal. Jadi kalau sebab pasti mendatangkan akibat, tapi kalau hal itu adalah cara atau misalkan bentuk ya dari sebab akibat itu. Contohnya ya yang paling sederhana adalah apa sebab dari kematian misalkan. Kira-kira ada yang mau jawab? Apa sebab dari seseorang itu meninggal? Coba ada yang mau jawab? Karena Sakit hidup. mungkin, Pak. Sakit. Karena hidup. Karena hidup. sebab kematian karena hidup. Ya itu jawaban yang menarik. Karena sakit. Ada lagi yang lain? Kesempatannya udah habis. Kesempatannya sudah habis. Nah, itu sebab dari kematian. Apa? Takdir. Rezekinya udah habis, Pak. Takdir. Oke. Tadi udah ada yang menyerempet ya. Jadi betul bahwasanya sebab kematian adalah datangnya ajal. Karena yang menentukan ajal adalah Allah. Tapi bagaimana bagaimana kematian itu datang? Misalkan dengan dengan sakit kah, dengan kecelakaan kah gitu. Bahkan misalkan dengan bunuh diri kah, itu adalah hal. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kematian itu bukan kecelakaannya gitu ya. Bukan sakitnya gitu. Kan kalau misalnya kita lihat contoh ini ya, contoh kayak kecelakaan Vanessa Angel gitu ya. Vanessa Angel dan bibinya, suaminya meninggal, tapi anaknya bisa selamat gitu ya. Kok bisa gitu ya? Jadi sebenarnya kalau misalkan dari kacamata manusia gitu, ini gimana caranya gitu? Anak kecil yang lebih ringkih gitu bisa selamat, sedangkan orang tuanya bisa meninggal. Oh ya, karena kalau misalnya secara rasional mungkin posisinya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita sebagai seorang Muslim, kita akan memahami bahwasannya
sebab datangnya kematian itu karena ajal, karena Allah sudah menentukan ajal, misalnya rezeki dan sebagainya di Lauhil Mahfuz. Jadi sebabnya itu adalah ajal, sedangkan halnya itu adalah faktanya gitu ya. Jadi kita harus bisa memisahkan. Jadi karena kalau misalkan kita menentukan itu sebab, pasti mendatangkan akibat. Tapi kalau hal bisa jadi berbeda-beda. Kamu jangan sampai kebut-kebutan gitu ya, misalkan. Karena nanti kamu akan mati misalkan gitu. Nah, sebenarnya kebut-kebutan itu belum tentu mendatangkan kematian, tapi secara gola batu zonnya, kaidah kausalitasnya, kebut-kebutan akan probabilitas kecelakaannya akan lebih besar dibandingkan tidak kebut-kebutan. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi sunatullah itu adalah ketetapan Allah, kita harus memahami semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga perlu memahami adanya qadar benda. Qadar benda itu khasiat benda. Di surat Al-Qamar 49, auzubillahiminasyaitonirrajim, inna gitu. Sesungguhnya kula syai'in, jadi atas segala sesuatu itu khalaqnahu, kami menciptakannya biqadarin, dengan ukuran, dengan qadar. Maksudnya adalah, jadi ketika misalkan Allah menciptakan api, ya api itu mempunyai kadar, mempunyai khasiat untuk membakar. Api itu mempunyai khasiat untuk memanaskan suhu misalkan. Atau misalkan Allah ketika menciptakan cahaya, sifatnya adalah memantulkan sehingga mata yang mempunyai khasiat menerima cahaya bisa melihat misalnya gitu. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi ini di sini disebutkan dengan takkid gitu, penekanan inna. Jadi sesungguhnya segala sesuatu, semua hal gitu, Allah ciptakan dengan ukuran gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melempar batu gitu ya, adanya gaya gravitasi, ya udah pasti gitu batu itu akan ke bawah gitu. Nggak mungkin karena dengan bismillah 100 kali gitu ya, atau dengan bismillah 1000 kali, maka batu itu melayang, nggak bisa gitu. Jadi semua itu sudah Allah ciptakan dengan ukuran, dengan khasiatnya. Pisau yang tajam punya khasiat untuk membelah atau misalkan memotong. Jadi ini harus kita pahami bahwasannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah, sunatullahnya sudah ditetapkan oleh Allah, kadarnya. Nah, ini ayat-ayat yang sifatnya kauniyah ya, dan kita memahami bahwasannya ya tadi hukum fisika, hukum kimia, matematika dan sebagainya itu adalah ketetapan-ketetapan Allah gitu. Kalau misalkan orang kafir ya bilang itu, Albert Einstein kan mengatakan Tuhan tidak menciptakannya dengan melemparkan dadu. Artinya semua itu terukur ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus dipahami, kita cangkem dulu ya, kaidah kausalitas. Artinya ya memang semuanya itu pasti ada sebab akibat, semuanya telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di aspek yang lain kita juga harus memahami qada. Nah, qada itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di surat Ali Imran 145 disebutkan a'udzubillahiminasyaitonirrajim wa ma kana li nafsi an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Jadi sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi kitaban. Jadi kitaban itu sudah dituliskan gitu ya, muajjala yang ditentukan waktunya gitu dengan biiznillah. Nah, ini kita coba masuk ke dalil yang kedua. Rizki manusia pun adalah kehendak Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Jadi dan di langit itu terdapat rizki-rizki kamu gitu ya. Wa ma tu'adun. Apa yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini jadi kan ini gimana ya memahaminya? Yang satu adanya kausalitas, adanya sebab, adanya qadar. Misalkan kalau kita berusaha ya harusnya ada hasil gitu ya. Kalau misalkan kita berdiam diri, seharusnya nggak ada hasil. Tapi di satu sisi yang lain, lah ini sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah ditetapkan, ajal sudah ditetapkan. Ini bagaimana nih mengkompromikan kedua dalil ini gitu. Nah, bagaimana memahami dengan benar? Yang pertama, kita memahami bahwasannya kehidupan manusia itu ada dua aspek. Aspek-aspek yang menguasai manusia, yang tadi sifatnya qada gitu ya. Misalkan kita lahir laki-laki atau perempuan, itu
sesuatu yang tidak bisa kita usahakan gitu ya. Itu di luar kuasa kita. Kita lahir di Indonesia, misalkan bukan di Amerika. Itu juga berasal dari Allah, itu qada Allah gitu ya. Maka segala sesuatu yang di luar kuasa manusia gitu ya, yang emang itu adalah ketetapan Allah, itu tidak akan dihisab gitu. Nah, yang jadi aspek paling penting itu adalah ini. Aspek yang digarisbawahi adalah aspek-aspek yang di luar kuasa manusia itu tidak akan dihisab gitu. Sedangkan aspek-aspek yang di lingkaran yang kedua, jadi misalkan kita bisa belajar, kita bisa berusaha, kita bisa melakukan perencanaan gitu ya, kita bisa bekerja. Ini kan di satu lingkaran yang dikuasai manusia. Kita bisa berkehendak gitu ya. Allah memberikan iradah kepada kita dalam satu aspek yang kita bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan rumah kebakaran, kita masih bisa ada pilihan gitu. Misalkan kita kebakaran, kemudian kita masih sadar dan kita tahu ada jalan keluar. Kita sebenarnya diberikan pilihan, apakah kita langsung bertindak atau tidak. Nah, itu adalah aspek-aspek yang dikuasai oleh manusia. Nah, aspek-aspek yang dikuasai oleh manusia itu berasal dari manusia, hasil usaha manusia, dan akan dihisab. Nah, ini jadi pembahasan yang paling pentingnya adalah memahami adanya dua lingkaran ini. Lingkaran yang menguasai manusia, al-asbab, dan lingkaran yang dikuasai manusia, al-hal. Nah, ini kalau yang terkait sama sebab tadi gitu ya, bahwasanya kematian ajal karena datangnya ajal, ketetapan Allah, dan rezeki itu ditetapkan oleh Allah, ini ya sebab. Kita dalam aspek-aspek seperti ini adalah keimanan, bahwasanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ajal, rizki, jodoh dan sebagainya. Itu dalam konteks-konteks keimanan. Kita mengimaninya. Kita mengimaninya dengan sebenar-benarnya. Sedangkan aspek-aspek yang terkait kausalitas, terkait kadar benda, kita mengusahakannya. Kita melakukan halnya gitu ya. Misalnya kayak rizkinya itu ya memang ketetapan Allah, tapi halnya seperti apa? Apakah dengan mencurikah? Apakah dengan berdagangkah, ataukah misalkan melamar pekerjaankah? Ini hal. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan dihisab. Memang hal ini tidak memastikan manusia tadi mendatangkan rezeki, karena rezeki sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan kita, ya, maksudnya bagi seorang Muslim memahami ini dengan benar? Jadi yang pertama, yang namanya manusia itu pasti ada aspek fisik dan ada aspek psikis ya. Jadi kalau misalkan kita lihat manusia itu dari aspek fisik ya, misalkan kayak kepintarannya dia, kekuatan tubuhnya dia, tinggi pendeknya dia gitu, warna kulit dan sebagainya kita bisa lihat lah ya. Tapi juga manusia memiliki aspek psikis, misalkan keberanian, ketakutan, rasa sedih, rasa marah dan sebagainya gitu. Nah, umat Islam gitu ya dengan sempurna, karena memang ini adalah agama sempurna dan Allah telah memberikan petunjuk dengan sempurna gitu, maka kita diberikan jalan gitu dengan mengimani bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah gitu ya, dan bahwasanya ajal sudah ditetapkan dan sebagainya. Kita menjadi tenang gitu ya, psikis kita menjadi benar gitu. Kemudian kita menjadi semangat dalam mencari rezeki. Tetapi ketika misalkan kita melihat aspek halnya, misalkan harusnya berusaha, harus bekerja, karena ini akan dihisab, kita pasti melakukan itu berdasarkan sunatullah yang ada. Jadi sebenarnya nanti misalkan ya, kalau misalkan kita ketemu kasus-kasus yang aduh kita sudah berusaha A, B, C, bahkan udah sampai Z gitu ya, dan belum berhasil gitu, maka kita tidak akan depresi, kita tidak akan stres, karena kita meyakini bahwasanya ini adalah ketetapan Allah. Kita hanya mengusahakan hal-halnya. Tapi kita juga tidak jadi fatalis. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan kadarnya, dan kita disuruh berusaha untuk melakukan aktivitas maksimal sesuai dengan sunatullah yang ada. Artinya, baik secara fisik maupun psikis, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Jadi akan tawakal baik sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar, dan ikhtiarnya pun akan maksimal. Tidak. Kemudian kalau misalkan nanti menghasilkan kesuksesan, kita akan bersyukur. Tapi kalau misalkan belum sukses, kita akan bersabar. Nah, inilah
model manusia yang paling ideal gitu, karena memang tertunjuki oleh petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu dalam Al-Qur'an. Nah, inilah fungsi ya yang sebenarnya dari pemahaman yang benar terkait sama apa itu kausalitas, bagaimana mensinkronisasi pemahaman terkait kausalitas, sebab akibat, dan terkait qada, ketetapan Allah. Manusia yang ideal yang ingin diciptakan adalah manusia yang semangat, manusia yang akan bersyukur ketika sukses, dan manusia yang akan bersabar ketika misalkan belum berhasil, dan dia akan memaksimalkan ikhtiarnya. Jadi ada satu statement yang salah gitu misalkan, yang penting mah kita sudah melakukan ikhtiar, Allah yang menentukan. Nah, itu sebenarnya satu statement yang kelihatannya benar, tapi belum tepat. Yang tepat adalah kita sebagai manusia memaksimalkan ikhtiarnya. Jadi memaksimalkan ikhtiarnya, karena ikhtiar ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terkait hasil, memang itu adalah area yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia wajib untuk memaksimalkan ikhtiar. Seperti halnya ketika misalkan ada orang Arab Baduy yang misalkan datang ke masjid, kemudian dia tidak menalikan tali untanya, kemudian Rasul mengatakan bahwasanya ikilha wa tawakal Allah. Jadi ikatlah dan bertawakal kepada Allah. Sedangkan tawakal itu wajib, maka ikilha itu atau berikhtiar itu menjadi wajib, karena huruf yang menyertainya adalah waw. Jadi waw ini bukan summa, bukan fa, bukan kemudian. Jadi bukan ikhtiar kemudian bertawakal, tetapi tawakal dan ikhtiar itu harus dilakukan semaksimal mungkin sepanjang, maksudnya tawakal itu tidak sebelum, tidak pada saat dan sesudah, tetapi harus selalu dilakukan. Dan karena tawakal itu wajib, maka ikhtiar itu menjadi wajib. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita coba explore lagi mungkin di sesi tanya jawab. Maka kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kang Ihsan yang telah memaparkan ataupun berbagi-bagi ilmu kepada kita semua. Semoga dari apa yang dipaparkan bisa bermanfaat, mungkin untuk memperluas ilmu yang telah dipaparkan. Alangkah baiknya kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin saya berikan 2 orang penanya untuk di sesi ini. Mungkin dari peserta boleh nanti di mikrofon langsung aja tanya langsung untuk bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya Sandy Septiawan dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin bertanya, kan teman saya punya bisnis. Nah, bisnis itu kenapa sering sepi? Karena ada saingan dari toko sebelah. Dikarenakan toko tersebut katanya memakai pelet kayak gitu. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya dan teman saya pada toko tersebut? Sudah, Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya saya tampung dulu. Kemudian untuk penanya kedua, mungkin ada? Kang Dery boleh bertanya? Atau yang lainnya? Kang Sarul juga nggak apa-apa bertanya? Saya Kang. Oh ya, silakan Kang Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Taufik dari Universitas Al-Ghifari, ingin bertanya mengenai hal jual beli ya Kang. Ini kan
ada anjuran dari Rasulullah, kita itu harus melihat cara dagang Rasulullah gitu. Kan Rasulullah jujur tuh dalam berdagang gitu. Apa sih yang perlu diterapkan gitu? Kan Rasulullah, contohnya Rasulullah dagang A memberikan label harganya itu sesuai gitu kata Rasulullah. Kan kalau sekarang bisnis sekarang kan beda-beda gitu Kak. Gimana sih cara kita mencontohi Rasulullah itu gitu? Kalau di zaman sekarang itu aja Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Baik, untuk yang pertama yang bertanya adalah Kang Sandy Septiawan dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Pertanyaannya kurang lebih ada sebuah toko yang dimana kalah saing gitu ya. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu? Kok bisa kalah saing? Yang pertama tadi indikatornya adalah menggunakan pelet. Apakah ini diperbolehkan atau gimana gitu? Begitu kurang lebih ya Kang Sandy. Iya, Kang. Dan bagaimana menyikapi toko tersebut? Iya. Kepada Pak Matei, Kang Ihsan, boleh langsung dijawab saja. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tadi ya, bahwasanya ada saingan ya, saingan toko yang menggunakan pelet. Ya. Tadi juga mungkin yang Kang Sopyan terkait sama mencontoh ini, ya ini coba saya ini aja ya, satu jawab dalam satu jawaban karena terkait juga. Jadi pertama, kita harus memisahkan aspek-aspek yang sifatnya syar'i atau aspek-aspek yang sifatnya itu sifatnya teknis ya, teknis. Maksudnya uslub gitu ya. Ada yang nanti itu sifatnya thariqah, yang sifatnya syar'i. Apakah itu halal haram, nanti sifatnya teknis itu mubah ya. Kalau mubah nanti turunannya banyak. Nah, yang tadi yang terkait sama pelet. Jadi yang pertama harus dipahami bahwasannya umat muslim itu haram hukumnya menggunakan jin dalam atau misalnya berserikat dengan jin dalam segala sesuatu ya, dalam semua hal. Karena yang namanya kalau misalkan dari dalil-dalil yang ada sebenarnya yang mereka lakukan adalah membisiki manusia gitu, dan makanya dianggap syirik ya, aktivitas syirik ketika misalkan manusia itu berserikat dengan jin dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi yang pertama itu aspek syara, kalau aspek syara ketika misalkan kita mengetahui itu haram, maka sudah nggak usah dibahas lagi. Tetapi bagaimana misalkan, nah makanya aspek-aspek yang kita bahas adalah aspek-aspek yang sifatnya mubah. Aspek-aspek yang sifatnya mubah apa? Seperti strategi marketing, misalkan kualitas produk gitu ya, dan sebagainya. Jadi memang untuk aspek-aspek yang sifatnya teknis ini, barulah teman-teman banyak mengeksplor terkait sama ilmu-ilmu terkait misalkan bagaimana manufacturing produk, bagaimana sales, bagaimana komunikasi dan sebagainya. Jadi aspek-aspek inilah yang area-area inilah yang bisa kita kerjakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi lihat persaingan di mana dia misalkan itu juga kan perlu dibuktikan ya pakai pelet kayak gimana, dan juga kita membuktikannya kan juga sulit mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah melihat aspek-aspek yang sifatnya zohir saja gitu, sifatnya zohir. Nah, ini juga salah satu kultur kita ya. Mungkin karena dulu kultur kita itu sangat-sangat terpengaruh dengan hal-hal yang mistis gitu. Jadi segala sesuatu hal itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis gitu ya. Padahal kalau misalnya kita kembalikan pada hal-hal yang gaib gitu ya, sesuatu yang gaib itu harus dibuktikan dengan dalil-dalil yang sifatnya mutawatir. Seperti halnya adanya jin, misalkannya adanya malaikat, adanya surga dan neraka, bisa kita jangkau karena
adanya Al-Qur'an yang menjelaskan gitu dengan ayat-ayat yang jelas qot'i subut dan qot'i dilalah. Jadi penunjukannya jelas. Tapi ketika misalkan untuk hal-hal yang goib, misalkan adanya pelet dan sebagainya, karena tidak adanya dalil-dalil yang qot'i, kemudian juga kita dilarang terkait berserikat dengan jin untuk hal itu, maka kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya gitu untuk hal itu. Hatta itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita, nggak jadi perhitungan, karena bagi seorang muslim yang pertama aspek halal haram, baru aspek keuntungan gitu. Jadi sebenarnya sama halnya tadi, seperti halnya pencuri tadi, bisa aja dia mencuri itu mendapatkan keuntungan yang besar kan, tapi karena haram ya sebenarnya dia melanggar hukum syara. Jadi parameter yang paling pertama ya halal haramnya dulu, baru ke keuntungannya. Jadi aspek syaratnya dulu, baru ke aspek teknis. Jadi mensikapi tadi toko yang itu sebenarnya nggak usah ambil pusing ya. Maksudnya selama kita melakukan aspek-aspek yang sesuai dengan hukum syara gitu. Paling tinggal dieksplor terkait sama aspek-aspek yang sifatnya teknis. Jadi fokuskan kepada hal-hal yang sifatnya zohir. Bisa jadi produk dia lebih bagus, bisa jadi marketing dia lebih bagus, bisa jadi lokasi dia lebih bagus. Karena untuk retail ya, untuk retail, bisnis-bisnis yang sifatnya retail, lokasi itu nomor 1 ya. Jadi kalau misalkan ada 2 pedagang dengan produk yang sama, itu lokasi itu sangat-sangat membantu, sangat menentukan. Jadi kalau misalkan ini contoh kasus saya ya, misalkan kayak kan saya juga punya bisnis Wibakar ya, Wibakar. Dan itu juga ada saingannya gitu ya. Jadi kalau misalkan saingan itu menutup jalan, jadi kalau ubi bakar ini rupanya kebanyakan pembelinya adalah orang-orang yang pulang kerja gitu. Nah, kalau si pedagang yang satunya itu menutup jalur atau dia berjualan di jalur yang lebih awal dibandingkan saya, omset saya itu drastis turun gitu. Jadi rupanya lokasi itu sangat-sangat strategis, karena kebanyakan kebanyakan konsumen yang awal-awal bukan repeat customer ya, bukan konsumen yang udah jadi pelanggan kita, biasanya dia tidak melihat aspek-aspek promosional atau aspek-aspek produknya. Biasanya dia lebih ditentukan si salesnya itu karena dia menemukan lebih dulu, misalkan di jalan pulang dia ketemunya toko saingan antum gitu lebih dulu, jadi dianya berjualan di sana, membeli di sana. Jadi sebenarnya kalau untuk retail itu sebenarnya yang perlu dicek sebelum ke produk, lokasi. Itu lokasi. Kalau misalkan toko ya, kalau toko kan ini ya fix ya, nggak bisa dipindah-pindah ya. Jadi kalau misalkan emang secara posisi udah kalah gitu ya, toko ini gitu, berarti antum harus main di luar aspek lokasi. Berarti harus main di aspek bagaimana untuk menghasilkan repeat customer gitu. Customer yang ada dibuat lebih loyal, misalkan untuk bisa menyebar lagi dengan mouth to mouth gitu, mulut ke mulut ya. Nah, kalau tadi yang Kang Sofyan itu terkait sama bagaimana mencontoh cara berdagang Rasul. Jadi sebenarnya kalau misalkan apa-apa yang kita ambil dari Rasul gitu ya, kalau misalkan aspek-aspeknya itu sifatnya sunnah atau sifatnya hukum syara gitu ya, maka kita ambil itu tadi halal haram dan sebagainya, kita ambil tanpa melakukan analisis lagi gitu. Kayak misalnya jujur ya, jujur itu kan bukan masalah untung rugi, jujur itu adalah hukum syara. Kita tidak boleh melakukan kebohongan gitu ya. Seorang pedagang gitu ya tidak boleh melakukan kebohongan, itu adalah hukum syara. Tidak melihat lagi aspek untung rugi. Maka untuk aspek-aspek hukum syara tadi kita nggak melihat aspek-aspek teknis lagi. Jadi kan kalau berdagang itu nggak boleh tadlis yang pertama itu. Jadi melebih-lebihkan. Ini adalah barang terbaik. Nah, kata-kata terbaik itu kan perlu ada komparasi. Sedangkan kita hanya mengatakan terbaik tanpa ya ini mah marketing aja lah. Padahal aspek marketing ini memiliki konsekuensi hukum syara. Antum berdosa ketika mengatakan ini barang terbaik, padahal pada faktanya masih banyak barang yang lebih baik dari barang antum. Makanya ketika promosi pun harus menggunakan kata-kata yang proporsional.
bukan barang terbaik gitu, karena kita sulit mengklaim itu barang terbaik, tapi barang ini adalah barang yang baik karena begini-begini gitu. Jadi kita sampaikan sesuai dengan faktanya, tidak berlebihan. Sama juga ya kayak iklan-iklan kosmetik misalkan, sekali pakai langsung celing misalnya, itu kan tadlis berlebihan, padahal sebenarnya faktanya nggak seperti itu. Nah, aspek-aspek yang sifatnya haram, misalkan tadi tadlis, mengurangi timbangan gitu ya, atau berbohong atau menutupi cacatnya suatu barang, itu adalah aspek-aspek syara. Maka kita harus menjauhi misalnya tadi hal-hal yang diharamkan dan melakukan apa-apa yang hal-hal yang diwajibkan, kayak misalkan ketika jual beli kredit nggak boleh ada tambahan karena itu riba dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya materi saya sebelumnya ya, itu aspek-aspek syara itu sebelum aspek-aspek teknis. Jadi kalau halal haram, ketika misalnya kita lihat Rasul, kita lihat dulu aspek-aspek halal haramnya, baru kita melakukan aspek-aspek teknis. Nah, aspek-aspek teknis ini yang kebanyakan yang ada di seminar-seminar, bagaimana funneling gitu ya, sosial media, bagaimana digital marketing. Nah, itu sebenarnya aspek-aspek teknis gitu. Nah, teman-teman harus memahami dulu halal haramnya, baru ke aspek-aspek yang sifatnya teknis. Cuman ini saya jadi kayak materi ini tuh jadi kayak lebih mundur lagi. Sebelum ke aspek-aspek syara, kita memahami aspek-aspek yang sifatnya akidah dulu gitu. Ini ketetapan Allah, ini kadar Allah, ini sunatullah gitu. Ini jadi kayak kayak film Star Wars ya. Jadi episode 3 dulu, baru 2, baru 1. Mundur ininya. Ya, demikian. Baik, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya. Untuk yang penanya mungkin puas mungkin ya atas pemaparannya. Melihat jam makin kesini makin malam ya. Mungkin kita cukupkan atau ada tambahan? Mungkin cukupkan ya. Baik. Makasih atas jawabannya, Kang. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Kang Ihsan yang telah memaparkan begitu jelas gitu ya kepada kami, walaupun sedikit ada pengunduran materi dari pertemuan sebelumnya gitu ya. Semoga ilmu yang telah dipaparkan ataupun yang telah dijelaskan tadi saat tanya jawab semakin kaya pula ilmu yang kita terima insyaallah. Semoga ini materi yang telah disampaikan menjadi bekal kita hidup di dunia dan bekal di akhirat insyaallah. Kemudian sebelum penutupan, di sini kami panitia menyediakan 3 menit, kelamaan ya, 1 menit kali 1 menit mungkin ya, untuk sesi foto bersama dengan narasumber. Untuk para peserta dimohon untuk membuka ininya, kameranya. Jadi terlihat gitu kan. Boleh yang lainnya ditunggu, Akang Teteh. Yang lainnya, Akang Teteh yang belum membuka on cam, silakan di on cam terlebih dahulu. Sisa waktunya 30 detik lagi. Baik, saya hitung 3 mundur. Berikan senyuman terbaik di depan kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas seluruh peserta yang menyempatkan hadir di webinar ini. Semoga kita masih diberikan umur
sehingga kita dapat menimba ilmu kembali dengan narasumber yang insya Allah akan terus berjalan gitu ya, dengan izin Allah. Baik, terima kasih kepada narasumber atau pemateri yang telah memaparkan materinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian yang telah hadir juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik, kita tutup acara kita dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Zakal Mubarak selaku moderator. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dimaafkan ya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Sama-sama. Izin keluar, Kang. Mangga. Atur nuhun. Tur nuhun Kang. Terus selalu Sami-sami Kang. Amin. Sawadana Kang.